Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kita siapkan hati dan pendengaran akan firman Tuhan. Pagi ini firman Tuhan dengan judul Kuasa Firman dalam Perkataan. Perkataan orang percaya dan perkataan Yesus sendiri adalah perkataan yang punya kuasa. Asal kita percaya dan tidak bimbang pada perkataan Yesus. Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Perkataan Yesus sangat berbeda dengan perkataan manusia yang tidak percaya. Firman Tuhan itu adalah kehidupan bagi semua orang yang menerimanya dengan iman. Firman Tuhan itu hidup dan penuh dengan kuasa dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Puji Tuhan, inilah pedang Allah, perkataan Allah yang sangat luar biasa. Tidak ada pedang di dunia ini yang sama seperti pedang Allah atau perkataan Allah. Kata-kata firman Allah adalah kata-kata Allah sendiri yang patut kita percayai atau kita imani. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Apabila kita menerima kata-kata yang berasal dari Allah, maka Allah melakukannya bagi kita yang percaya. Kita baca dalam Injil Markus pasal 4 dan pasal 5. Dua pasal yang menyatakan bagaimana perkataan Allah yang berkuasa. Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Amin. Inilah perkataan Yesus yang berkuasa. Kekuatan alam pun taat pada perkataan Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita baca ayat 41. Dia katakan demikian. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ini hal yang luar biasa. Perkataan yang mengandung kuasa Allah atau kuasa Allah itu sendiri. Kekuatan alam saja taat pada perkataan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan masalah yang sedang kita hadapi? Yang jelas kekuatan alam pun taat pada perkataan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita membaca pasal 5 ayat 25 sampai 29 Injil Markus. Dikatakan adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk.
Ayat 27 dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Ayat 28 sebab katanya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29 seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa keadaannya sudah sembuh dari penyakitnya. Puji Tuhan. Dua perkataan yang ada kuasa. Satu perkataan Yesus yang menghentikan badai yang dahsyat. Badai pun taat pada perkataan Yesus. Dan perkataan yang kedua yaitu perkataan perempuan yang percaya dengan mantap. Katanya, asal ku jama saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ayat 28 kita baca lagi ayat ini. Sebab katanya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita melihat kenyataannya wanita ini atau perempuan ini sembuh dari penyakitnya, yaitu penyakit pendarahan selama 12 tahun. Bapak, Ibu, apapun masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, entah itu masalah dalam rumah tangga, ataupun masalah dalam usaha pekerjaan kita. Mungkin sedang kita hadapi keadaan yang sangat sulit, tetapi ingatlah firman Allah. Kalau kita memperkatakan firman Allah, maka Allah di dalam nama Yesus yang sanggup mengubahkan itu semua menjadi lebih baik. Bahkan sakit penyakit yang sedang kita hadapi saat ini, kalau kita yakin dan percaya bahwa perkataan Yesus itu mengandung kuasa, maka kita percaya kuasa firman itu akan menyembuhkan sakit penyakit kita, seperti perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Karena dia berkata, asal ku jama saja jubahnya, aku sembuh. Ternyata kita melihat kuasa itu bekerja dan dia sembuh. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin, puji Tuhan. Kesimpulan, kita baca di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin, puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Perkataan-Mu, perkataan yang berkuasa. Perkataan kami yang percaya kepadamu adalah perkataan yang ada kuasanya. Itulah sebabnya Tuhan, kami selalu memperkatakan firman-Mu, karena firman-Mu adalah perkataan Allah sendiri yang berkuasa. Dan kami percaya setiap masalah kami, apapun yang sedang kami hadapi, Engkau berkuasa melakukannya yang terbaik untuk kami. Dan kami memperkatakan firman Allah, maka masalah kami juga akan dipulihkan, akan disembuhkan dari segala sakit penyakit kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat perkataan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Inilah doa sembahyang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya kami serahkan kepada kuasa perkataan firman-Mu. Haleluya. Amin.